guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini aku mau nanya nih ke kalian, apakah di antara kalian ada bunda-bunda yang sedang menyusui tetapi ASINYA tidak lancar? Atau bunda-bunda yang lagi hamil dan kemudian mengkhawatirkan kalau suatu saat ASINYA itu ternyata tidak bisa keluar dengan lancar? Atau nih, ada teteh-teteh, mbak-mbak atau kakak-kakak yang sekarang lagi berhayal suatu saat menikah, menimbang bayi, tetapi lamunan indahnya rusak karena ASI yang tidak lancar. Nah, bingung kan bagaimana cara mengatasinya? Di sini aku mau kasih satu tips sebagai kunci permasalahan ASI tidak lancar. Apa sih itu? Yaitu dengan melaksanakan pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin adalah teknik pemijatan untuk merangsang hormon prolaktin dan hormon oksitosin agar menimbulkan kebahagiaan dan memberikan beberapa manfaat. Nah, karena itu, pijat oksitosin menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ASI tidak lancar. Pijat oksitosin akan merangsang refleks oksitosin untuk mengeluarkan ASI dengan lancar dan mencegah terjadinya engorgement atau pembengkakan payudara. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yuk kita simak bersama. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya ke langkah-langkah pijat oksitosin. Nah, di sini sudah ada saudara saya yang menjadi probandu saya untuk melaksanakan pijat oksitosin. Pertama-tama, ibu yang akan dipijat itu dipastikan dalam posisi yang rileks dan nyaman. Ini bisa menggunakan kursi, kemudian dikasih bantalan di sini, ataupun tidak menggunakan kursi tetapi menggunakan gimbal dan lain sebagainya yang pokoknya bisa membuat ibu merasa nyaman. Akan tetapi disarankan untuk tidak sambil tiduran. Nah, kemudian ibu kepalanya dibalik ke sebelah sini. Nah, ibu merasa nyaman belum, Bu? Nyaman ya. Nah, setelah ibu merasa nyaman dan ibu merasa rileks, kita baru bisa memulai pijat oksitosinnya. Teman, kita mulai penerapan langkah-langkah pijat oksitosinnya dari 1 sampai 8. Nah, di sini langkah yang pertama, mohon maaf ya Bu, saya buka dulu. Langkah yang pertama, kita akan memijit bagian leher. Nah, bagian leher ini menjadi 3 titik. Nah, di sini dipijit dengan jempol dan diputar ke arah luar. Seperti itu, sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kita akan mengurut dari atas ke bawah, tetap di bagian leher juga. Minimal 3 kali urutan. Nah, kemudian kita akan beralih ke langkah kedua. Langkah keduanya yaitu di bagian pundak atau skapula. Baik, di sini akan dibagi menjadi 4 titik dan kita sama urutannya dari mulai memijit oleh jempol keluar, kemudian diurut. Baik, kita lakukan 1, 2, 3, 4. Diulang lagi. Nah, kemudian kita akan mengurut dari tengah ke luar. Baik, langkah ketiga yaitu meremas bagian pundak dengan pijatan rileks atau pijatan nyaman. Seperti ini. Dilakukan sampai ibu benar-benar merasa rileks.
Baik, kita akan melanjutkan ke step yang keempat. Untuk step yang keempat ini, kita akan memijat bagian tulang belikat, tetapi tidak pas di bagian tulang belikatnya, jadi di bagian luarnya. Nah, kita akan membagi terlebih dahulu 8 titik di bagian tulang belikat, kemudian diputar menggunakan jempol, dan seperti tadi diurut lagi. Begitu, mari kita lakukan. Sudah selesai dilakukan pemijatan dengan putaran jempol, kita akan melanjutkan dengan teknik urutan. Sebenarnya ini bisa dilakukan sebelah-sebelah ataupun langsung oleh kedua tangan. Nah, selesai sampai langkah keempat, kita akan melanjutkan ke langkah yang kelima. Langkah kelima ini kita akan memijat bagian tulang rusuk belakang, tulang bagian belakang maksud saya. Nah, dimulai dari atas lalu ke bawah, sama nanti diurut lagi dari atas ke bawah. Oke, kita mulai ya. Jadi pijatannya ini di bagian sela-sela tulang belakang, tidak di pas tulangnya ya. Kita urut ya. Urut dari luar pundak ke dalam. Di step 6 ini kita akan memijat kebalikan dari step 5, yaitu dari bawah ke atas. Kalau di step 5 tadi dari atas ke bawah, kita akan melakukan dari bawah ke atas di step 6 ini. Oke, kita mulai ya. Kita akan mengurut juga dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Kita akan melanjutkan ke langkah ketujuh. Langkah ketujuh, kita akan membentuk tangan kita seperti mangkok, seperti ini. Lalu kita akan letakkan di sebelah sini, dan kita akan urut ke sebelah sini sebanyak 3 kali juga, tetapi kalau misalnya mau lebih gak apa-apa ya. Nah, minimal 3 kali. Nah, kita mulai ya. Ini sambil dilakukan penekanan sedikit, tetapi jangan terlalu ditekan, jangan sampai ibu merasakan nyeri. Nah, kita akan melanjutkan ke langkah yang terakhir atau step terakhir, yaitu langkah ke-8. Nah, untuk langkah ke-8 ini kita akan memijat menggunakan ruas-ruas jari tangan. Jadi bukan yang ini ataupun yang ini, tapi di bagian yang ininya ya. Karena kalau misalnya pakai ini atau ini, itu bisa menimbulkan rasa nyeri di ibu dan tidak efektif pijatannya. Nah, lalu dibentuk seperti ini, dan nanti kita akan membuat seperti love di bagian punggung ibu. Kita mulai ya. Di sini tidak akan dilakukan pengurutan, jadi hanya penekanan dengan ruas-ruas jari saja. Oke, bisa diperhatikan membentuk love ya. Setiap pijatan itu disesuaikan pemijat dan ibu saja, dan minimalnya 3 kali. Oke, selesai. Jadi dari step 1 sampai 8 ini dilakukan pengurutan. Untuk step 1 sampai 7 itu dilakukan pemijatan dengan jempol terlebih dahulu, lalu pengurutan. Kemudian untuk
Step 8 itu hanya penekanan dengan ruas-ruas jari. Oke teman-teman, kali ini kita sudah selesai menyimak pelaksanaan pijat oksitosin dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Nah, teman-teman di sini diharapkan bisa melaksanakan pijat oksitosin ini secara rutin agar hasil yang didapatkan pun maksimal. Nah, pijat oksitosin ini juga tidak harus dilakukan oleh tenaga kesehatan saja, akan tetapi justru dianjurkan dilakukan oleh para suami. Jadi, para suami maupun calon-calon suami di sini boleh nih untuk belajar pijat oksitosin kalau nanti istrinya mengalami permasalahan ASI tidak lancar. Untuk pelaksanaan pijat oksitosin ini tidak dianjurkan ya bagi ibu hamil, apalagi di trimester 1 sampai dengan trimester 2. Untuk pelaksanaan di waktu-waktu tertentu itu harus mengikuti anjuran dari para ahli atau tenaga kesehatan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai tips memperlancar ASI dengan pijat oksitosin. Thanks for watching. See you.